Oke, ketemu lagi di dalam acara kita ya seperti biasa di hari Rabu malam ada Tok Tok Live, no gossip ya. Dan hari ini spesial sekali ya karena di hari Rabu ini tepat juga ada hari yang pas istimewa gitu ya, ulang tahun Santo Peter. Oh iya. bukan ya. Udah lewat ya, udah lewat. Istimewa. Meva. Tapi hari ini adalah hari yang spesial buat orang Kristen ya. Mungkin secara umum lah ya, mungkin atau ya mungkin nggak semuanya, nggak semua orang juga merayakan atau mengingat. Tidak semua denominasi ya. Tidak semua orang Kristen gereja merayakan atau mengadakan ibadah di hari ini, yaitu hari Rabu Abu. Ya, dan itu yang akan kita bahas gitu ya. Karena kita juga udah dipesenin ya dari awal bahwa karena ini temanya penting, temanya gunanya nanti untuk sosialisasi juga, jadi harus serius tapi tetap santai gitu ya. Diharapkan jangan sampai terlalu kaku juga gitu ya, sampai nanti perasaan ini bukan kayak Tok Tok Live gitu ya, dikira PA. Terlalu santai. Nah, tapi terlalu santai juga nanti dikira kita lagi promosiin Spirit Doll. Enggak udah ya. Lewat. Tapi ya ini diharapkan message dari Rabu Abu itu nanti tetap bisa tersampaikan gitu ya, sehingga jemaat semua, diharapkan nanti semua jemaat di GMI Gloria maupun orang-orang Kristen yang melihat bisa mengenal apa itu Rabu Abu ya, dan nantinya ketika gereja mempraktekannya juga kita mempraktekkan dengan makna yang mendalam gitu ya, bukan lagi sekadar oh ini tradisi gitu ya. Oke, mungkin kita obrolin dulu ya. Apa sih Rabu Abu itu? Bos, mungkin boleh kasih tahu sedikit apa itu Rabu Abu. Tapi sebelumnya, waduh lupa saya. Apa? Sebelumnya saya lupa memperkenalkan ya. Tapi kita orang udah terkenal. Sudah biasa udah terkenal sih. Jadi kita hari ini bintang tamunya ya adalah hamba-hamba Tuhan besar gitu ya. Yang satu hamba Tuhan besar karena pelayanannya sudah kemana-mana gitu ya. Dan yang satu karena makannya udah kemana-mana. Ya, yang pertama ada Bos Parlindungan ya, pendeta Parlindungan. Halo semuanya. Horas ya, Horas. Ya, salam sehat ya. Dan satu lagi ya, bukan muka baru ya, yaitu Santo Peter ya. Udah sering dia nih. Udah sering. Biasanya di balik layar gitu ya. Oke. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Bosu, apa itu Rabu Abu? Iya, dari segi sejarahnya sebetulnya kalau kita rujuk Rabu Abu itu konon ya, mulai sejak abad ke-11 dalam sejarah gereja katanya ya. Untuk perayaan Rabu Abu sendiri. Perayaan Rabu Abu itu sebetulnya masa sekitar 6 minggu memasuki masa Lent, memasuki masa-masa minggu-minggu sengsara untuk memperingati Tuhan Yesus. Tepatnya 46 hari ya. 6 hari ya. Dan itu sudah dimulai menurut tradisi gereja abad ke-11. Oh, udah hampir 1000 tahun berarti. Iya, hampir 1000 tahun. Gloria baru 100 ya. Iya. Dan demikian seterusnya, gereja-gereja Katolik terutama gereja Katolik, gereja Ortodoks, gereja ya juga sebetulnya termasuk juga Metodis. Melakukan tradisi ini, Lutheran juga sebagian, Baptis sebagian. Dan mereka melakukan secara khusus Rabu Abu ini mempersiapkan kerohanian jemaat untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan cuma tradisi, gereja selama 1000 tahun mempraktekkan, maka sekarang ya kalau nggak dipraktekin kita mengkhianati tradisi gitu, bukan ya? Oh enggak. Lebih dari sebuah tradisi sebetulnya ada makna yang mendalam di mana jemaat diarahkan untuk semakin memahami, menghayati penderitaan Kristus nanti yang diperingati secara puncaknya di Jumat Agung dan Paskah. Jadi bukan sekedar ikut-ikutan ya. Betul. Tapi justru karena ada makna teologisnya di dalamnya. Yang mendalam gitu ya. Itu sebabnya sesuatu yang baik yang memang bisa menolong jemaat memahami karya Kristus dalam hidupnya kan bagus kita lakukan dan kita ikuti ya. Betul. Ya. Tapi ini kan Rabu Abu ini nggak ada dicatat di dalam Alkitab gitu ya. Mungkin nggak ada ditulis kamu peringat praktekkan atau kamu rayakan ya. Apalagi sebagai sakramen gitu, Tuhan Yesus kan nggak perintahkan. Kamu 46 hari atau 6 minggu sebelumnya
sebelum kematianku harus rayakan gitu ya. Tapi ada nggak sih ayat-ayat atau Yang mendukung ya? Iya, mungkin isi Alkitab yang mungkin bisa mendasari praktek Rabu Abu ini. Mungkin dari Peter ada nggak? Kepikiran mungkin 1-2 ayat. Pas ayat gilirannya lu ya? Pas ayat gilirannya dia? Sekarang ayatnya kalau lu. Kalau ayat gilirannya dia, ya. Oke, semuanya serius ya? Iya. Selalu deh. Kalau soal ayat yang apa namanya Rabu Abu ini ya, palingan lebih ke ada satu ayat di dalam Kejadian 18 itu kalau nggak salah Abraham yang ngomong ini. Ini saya bacain aja ya. Kejadian 18 ayat 27. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Nah, itu menarik sih. Ada debu dan abu. Nah, ini tentang kesadaran diri. Sejalan sama Kejadian 3:19 ya. Sebab engkau adalah debu dan engkau akan kembali kepada debu, atau ngomong soal Adam. Dan itu yang sering diucapkan pendeta waktu mengubah. Dari abu kembali ke abu gitu ya. Debu kembali ke debu. Maksud? Iya. Ada ayat-ayat. Sebetulnya ada banyak peristiwa yang lain di Alkitab yang berhubungan dengan elemen debu, ya kan? Contoh, misalnya ketika Yunus diutus ke Niniwe, serukan pertobatan, 40 hari lagi kota ini akan ditunggang-balikan. Wah, respon dari raja itu dan seluruh rakyatnya, wujud penyesalan mereka bertobat kan dengan menaruh debu di kepala mereka. Menaruh ya, ditabur gitu ya. Ya. Kalau sekarang ini buat bikin clay biar rambutnya kayak gini. Dan biasanya satu pakai dengan mengoyakkan Jubah ya. Atau bajunya jadi kain kabung gitu ya. Ya. Sini saya sobek. Ya ini bagus. Unik loh. Bisa numbuhin rambut nggak ya? Itu yang disebut di kitab Yoel pasal yang kedua ya, ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Artinya yang mengikuti Rabu Abu itu sebetulnya adalah kesadaran untuk memperbaharui diri dalam bentuk pertobatan ulang, ya kan? Menyesali dosa-dosa, karena akan selalu berhubungan dengan kematian Kristus di kayu salib yang menebus kita. Jadi wujud penghargaan kita kepada kematian Kristus itu, ya persiapkan diri 46 hari ke depan, ya kan? Dengan puasa. Harusnya puasa gitu. Jadi persiapan khususnya itu? Persiapan khususnya saya berpuasa menunjukkan bahwa saya menyesali dosa-dosa saya dan sekarang fokus kepada hal-hal rohani. Fokus kepada kematian Kristus dalam hal ini ya. Terus dalam saya menaruh debu dalam konteks sekarang dengan menaruh debu itu di dahi. Di situ kan ada pikiran, ya. Yang notabene kita tahu seringkali banyak hal dari pikiran mulanya sebuah kejatuhan dalam dosa. Bukan cuma dari mata turun ke hati. Dari beda kepala. Itu pantun ya. Dari mana datangnya lita, dari mana turun ke kali. Iya. Dari sawah. Dari sawah turun ke kali. Itu beda. Beda itu. Ada satu lagi itu Esther, zaman Esther. Ya. Kita tahu ya, mana Esther waktu itu ketika ada ancaman yang sangat serius untuk membinasakan mereka sebagai satu bangsa, Esther menyerukan kepada seluruh masyarakatnya orang Yahudi itu untuk berpuasa, berkabung dan menaruh debu, abu di kepala mereka. Berarti sama Yeremia 6:26 ya. Hai putri bangsaku, ya, kenakanlah kain kabung dan berguling-gulinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal, merataplah dengan hati pedih, sebab
sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerangmu. Iya. Benar-benar berkabung. Berarti bentuk berkabungnya itu ada seperti, bisa nggak kalau saya bilang bentuk berkabungnya, kalau konteks zaman sekarang, salah satu bentuk penyesalan yang terdalam gitu, Bosu. Iya. Karena tahu benar Betul. diri ini manusia berdosa gitu kan. Iya. Jadi salah satu bentuk penyesalan Iya. kehidupan kita saat ini. Yang Iya. ini kita mungkin nggak literally udah kayak anak Jaksel ya. Guling-guling di abu gitu ya. Iya. Tapi secara Iya. simbolis gitu ya. Dan debu juga simbol murka Allah juga gitu kan. Iya. Ketika si Adam dan Hawa dihukum, termasuk si ular dihukum Iya. gitu kan. Betul. Makanan debu Iya. tanah lah. Iya, makanan iya. tanah. Tanah. Dan ketika Adam juga ya kamu harus menghasilkan makananmu dari Dari debu, gitu, iya, dari tanah ini. tanah. Jadi sampai ke akhir-akhir dari bagian-bagian terakhir dari Alkitab kita, Wahyu pasal 18 misalnya, menggambarkan bagaimana kejatuhan Babel dan Tuhan menghukum, itu digambarkan di sana. Ayat yang ke-19 secara khusus kan dibilang, dan mereka menghamburkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Sekaligus juga menggambarkan inilah awal dan akhir manusia seperti yang difirmankan Tuhan. Oke, Sebab kejadian engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu seperti yang tadi. Iya. Nah, berarti Bosu, dan mungkin teman-teman juga setelah kita dengar penjelasan itu dari berbagai macam ayat, ada makna teologisnya di dalamnya. Iya. Nah, kalau untuk zaman sekarang, ada mungkin yang bertanya, apakah wajib gitu jadinya, Bosu? Kalau dikatakan sebagai satu bentuk pertobatan, penyesalan, sadar diri akan dosa tadi, bagaimana karya salib tadi juga berkarya di situ. Nah, berarti seharusnya pertanyaan, apakah warga gereja saat ini wajib melakukan itu atau ada sesuatu yang mungkin tidak Sebetulnya diwajibkan? wajib atau tidak wajib, ya kecuali sebenarnya ada hukum yang langsung tertulis di Alkitab. Tidak. Lakukanlah ini sama seperti perjamuan Ya. kudus dan Iya. baptisan misalnya kan, ya wajib kita kerjakan. Tapi karena ini yang sifatnya dibangun gereja menjadi sebuah liturgi, tradisi, akhirnya kembali ke denominasi Denominasi gereja. masing. Tapi kalau dari segi maknanya kan bagus sekali. Betul. sebetulnya, Ya. Betul. Dan bukan hanya dilakukan di hari Rabu Abu dong tentunya ya. Ya. Harus dilakukan setiap hari. Itu kan Setiap hari, pertobatan. Betul. Setiap hari itu harus gitu kan. Karena 40 hari, 46 hari itu ya cukup panjang untuk Iya. jemaat menghayati lebih dalam kan makna kematian Betul, Kristus itu. Tapi kalau menurutku itu kayak kalau misalnya tradisi yang seperti itu gitu ya, itu kan ada juga di dalam Alkitab. Tadi udah kita ada banyak-banyak Iya. bincang-bincang. Jadi kalau tidak dilakukan, mungkin nggak kayak wajib ya. Mungkin kalau aku sebutannya kayak kesadaran nggak sih bisa? Ya, Kesadaran ya, dengan itu. sebuah sejarah atau sebuah Nilai- yang nilai. dulu. Nah, Nilai. nilai. Ada Mungkin value nggak lah rohani ya. faidah atau rohani benefitnya lah kita ya. Iya betul. Benefitly ya kayak Al-Jaksel ya. Kita jujurly saja bahwa kesadaran itu penting gitu loh. Iya. Kita yang sejarah-sejarah itu kan kayak tadi kita banyak banget kita bahas tadi kan itu menyadarkan kita selama hidup ini kita rapuh, kita ini jangan-jangan kita terlalu sok suci atau gimana. Makanya sejarah itu kita nggak hilang lagi. Kalian semua suci, aku penuh dosa gitu. Dan di era postmodernisme ini di mana orang semakin diarahkan untuk egois ya, di mana aku kebergantungan kepada Allah makin berkurang, ini perlu ini mengingatkan kita kamu itu debu loh, kerapu hidupmu. Jangan sementang-mentang kira-kira gitu lah ya. Berarti Rabu Abu itu sangat sangat kaya maknanya kalau dilakukan dengan pemaknaan yang benar gitu. Iya, Tapi kalau iya. cuma jadi tradisi, cuma Jadinya ikut-ikutan. tahun lalu juga kayak gitu ya, tahun Iya. ini harus Iya. diadain. Gitu. Jadinya nggak ada maknanya gitu kan. Nggak ada Ataupun makna hanya teologisnya. oh Rabu Abu lah waktunya untuk berkabung atas dosa, hari-hari lain party-party aja gitu ya, dosa-dosa aja, bukan kayak gitu juga ya berarti ya. Dan mungkin bisa diberikan satu pengertian, ini bukan milik satu dominasi gereja, tapi Ya. panggilan untuk orang-orang yang benar mendapatkan anugerah dari Kristus tadi ya. Iya. Karena seringkali ini jadi apa ya, jadi stigma gitu ya. Ah, itu kan miliknya. Ya, itu dia. Misalnya tradisi Katolik. Katolik. Katolik yang lebih sangat lebih banyak menandai mengeksplor itu itu ya. sebenarnya, Padahal ya. sebenarnya yang Protestan termasuk kita yang Metodis pun perlu untuk mengeksplorasi itu sebagai di satu sisi ada tradisi tapi di sisi lain
pemaknaan pertobatan yang mendalam. Jadi bukan bisa dibilang ini ikut-ikutan, bukan ya, tapi karena ada makna Kita teologis. biasa sekali. Betul, betul. Nah, sekarang yang pengen tentu saja kami tahu ataupun jemaat perlu tahu, sebenarnya apa sih yang dilakukan di dalam ibadah Rabu Abu itu ya, kalau misalnya mengikuti apa yang sudah dilakukan biasanya gitu. Apa aja? Mungkin dari ini sarjana musik yang menuliskan liturgi. Baru wisuda lah. Baru selesai. Masih harus mempertanggungjawabkan apa? Telah saya pelajari. Ya, kalau nggak salah tuh memang saya ada beberapa baca buku juga yang, apa ya? Tahu nggak sih kayak United Methodist Church gitu Ya. Nah, itu tuh ada Liturgi juga khusus. liturginya yang sudah disusun oleh Sebagai patokan ya. penulis di kalau nggak salah Robert Weber ya tuh kalau bisa lihat di dalam bukunya itu juga ada menuliskan liturgi Rabu Abu. Nah, itu di dalam beberapa tahap-tahap sampai ke apa namanya? Kayak penyesalan. Dua penyesalan, dua pertobatan. Sujud gitu ya. Sujud, iya. Itu ada liturginya sih. Dan itu panjang sekali. Nah, mungkin jadi pertanyaanku adalah kayak liturgi yang banyak itu, Boksu, itu konteks banget. Itu kan panjang banget, Boksu ya. Masing-masing gereja sebetulnya bisa memformat sesuai konteks mereka. Sesuai konteksnya. Seperti saya zaman COVID ini nggak boleh panjang-panjang juga ya. Ibadah udah mulai dipotong gitu. Ya, bisa. Tapi Asal jangan kehilangan makna ya. betul. Dan mungkin karena ini Simplicity lah. mungkin karena ini bentuknya perenungan, pertobatan, perkabungan, mungkin nuansa apa yang mendominasi mungkin? Pastinya kan harus menjadi nuansa refleksi diri ya kan. Kita ini diarahkan, ayo Yesus mati bagimu. Gambaran-gambaran penderitaan Kristus itu sebetulnya yang harus dipaparkan kepada jemaat. Jadi jemaat pun merefleksikan imannya, Tuhan Yesusku mati bagiku, bagianku sekarang adalah wujud penghargaan, penghormatan kita kepada karya Kristus itu kan. Nah, jadi yang bersifat reflektif lah, saya kesadaran untuk bertobat, kesadaran untuk komitmen untuk hidup kudus, hidup benar, meninggalkan sifat-sifat manusia lama yang mungkin 1 tahun terakhir ini berkanjang di dalam diri kita, ya kan? Iya. Artinya ibarat cermin. Sekarang saya memberanikan diri datang ke cermin itu, membuka diri di hadapan Yesus. Yesus, koreksilah aku, kira-kira begitulah. Terbuka kita di hadapan Tuhan. Tapi rasaku kalau liturgi untuk yang Rabu Abu tuh lebih ke fleksibel gak sih? Ya gak sih kan, karena memang tadi kan Busu bilang ke refleksi. Itu juga mungkin bisa dibuat kayak kalau mungkin gereja-gereja mana yang mau buat Rabu Abu ini dalam bentuk retreat, mungkin kayak devosi gitu kan. Doa-doa atau di gereja sebenarnya bisa sih ya kan, buat taruh lilin salib atau apa kita kumpul di tengah. Aku pernah melihat itu dan pernah juga mengikuti hal itu dan menarik sih gitu. Menarik untuk tidur kayak. Di bawah Jangan. Kalau panjang, maksudnya kalau panjang sekali. justru dibawa merenungkan kembali gitu ya. Lebih ke perenungan. Kalau perenungan kesan saya mungkin banyak di silent-nya kali ya. Refleksi gitu kan. Lebih banyak ke diem daripada mungkin kayak praise and worship gitu ya. Iya. Mungkin lebih banyak ke perenungan. Mungkin yang sangat mengharukan di situ ketika tiba saat menaruh abu itu di dahi kita ya. Kalau misalnya satu persatu maju, lalu pendeta atau pastor taruh di dahi, kan ibarat perjamuan kudus ya, kita mengharap itu kan sesuatu yang sangat dalam sekali. Feel-nya gitu ya, feel-nya untuk menerima abu itu dan meresapi bagaimana kita ini sebenarnya debu yang kembali kepada debu, bagaimana kita berkabung gitu kan. Nah, tadi sebelum sampai ini suara saya harus besar karena saya baca tulisan. Ra, suaramu besarkan, Ra. Oke, suara saya udah dibesarkan ini ya. Nah, ini Bosu. Kan tadi Bosu bilang ada sempat ngoles di dahi. Ini pertanyaan dari Irwan, abu yang dioles itu di dahi terbuat dari apa itu, Bos? Abu gos. Bukan. Abu rokok. Bukan. Awalnya aku pikir gitu loh.
Nah, itu atau kecil itu. Abu Arang. makasih ya Bang Irwan ya Sebetulnya pertanyaannya. kan kalau ritus itu dikerjakan, sebetulnya tahun lalu Iya. kan kita menyambut Minggu Palem tuh. Nah, Minggu Minggu Palem. Palem itu kan apa disimbolkan dengan Masuknya Yesus, daun-daun ya. palem ya Ya. kan, daun-daun palem. Nah, daun-daun palem itu setelah acara di gereja ini disimpan oleh jemaat biasanya 1 tahun. Hmm. Nah, menjelang Rabu Abu ini itulah yang dibakar. Ya kan udah kering dia kan? Iya, iya. Jadi Daunnya loh, daun bukan- palem yang tahun Daun-daun lalu batang gitu. dibakar, itulah yang dijadikan untuk Ya, abu bukan yang rumahnya. dioleskan itu sebetulnya. bukan rumah, daunnya. Daunnya. Daun palem itu. Yang sudah kering. Bukan. Iya. Bukan. Kebetulan Iya. ini udah ada daun Ah. palem yang di ini ya, daun palem Iya. tapi udah dikertasin sih Iya. sebenarnya. Oh, Seperti ini. daun palemnya Oke. tapi di dalam kertas. Ya. Iya. Ya Perlu karena saya praktekkan sekarang? Oh, boleh, boleh, Nah, boleh, Boksu. ya, mungkin ini untuk memberikan sebuah penghayatan kali ya bagi Iya. kita karena Saya harus ini dapat feel ya, Boksu, kalau gitu. Iya. Rabu Abu. Jadi- ada feel-nya. Dan Mungkin bagi liturgi orang-orang yang belum tahu Rabu ya. Abu itu ya pasti salah satunya. Mungkin ini yang menjadi puncaknya ya. Puncaknya jemaat maju satu orang, terus pendeta menunggu di depan di altar, terus menaruhkan abu itu di dahi. Bentuknya apa? Bentuk salib biasanya. Oh, bentuk salib ya, Seperti ini. bukan bintang atau apa gitu ya. Nah, seperti Tadi bos sudah steril ya, ya tangannya. oke. Sudah, Aman. sudah. Ya. Semua ya? Ya, kalian bertiga ikutlah sekalian. Nah, gitu kan. Iya. Nah, ditaruh Saya nih. dalam bentuk salib. Waduh, bangunin bro. Oh iya 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 iya. Iya iya. Ini Dalam Ya, begitu. Belum. Iya. Saya sendiri saya ya, Ah, saya iya, taruh iya. ya. Iya. Begitu, ya kan? kok nggak panas ya? Oh enggak ya? Kayak terbakar. Iya. Berarti saya ada Begitulah sesuatu di dalam kira-kira. yang buat- Jadi Iya. Bosu, kan ini kalau untuk melihat bukannya seperti dalam bentuk apa namanya pengolesan di dahi saja, tapi pasti ada meaningnya gitu. Kenapa di dahi kan gitu? Oh, iya iya iya. Mungkin Kenapa gimana, Bosu? di dahi? Iya, kenapa di dahi? Pertama seperti kali itu? kita berjumpa dengan orang, pertama kan sebetulnya Wajah. wajahnya ya. Bukan lihat kaki ya. Nah, Sepatunya bagus. nah, Mulai dari wajah. ketika saya lihat wajah Conta Indra, kan pertama ada dahi Conta Indra yang cepat saya lihat di situ. Ketika tanda salib itu yang notabene terbuat dari debu itu ada di situ kan, saya langsung bisa mengerti, oh Conta Indra baru saja merayakan Rabu Abu. Nah, itu kira-kira. Dan yang kedua kan itu ya pikiran ada di sini, otak nih. iya, iya. Ah, banyak sekali hal-hal yang sifatnya membawa manusia pada kejatuhan dosa dimulai dari pikiran. Ini artinya pikiran sesuatu yang harus nomor 1 ya dikuduskan ya kan, diubah dan mengalami pertobatan kan gitu. Saya kira. Penasaran saya pengen ngelihat. Kelihatan nggak punya saya? Iya. Saya Kelihatan. saya lebih main jenong nih. Tahu saya harus kelihatan. Berarti Kalau nggak itu- kelihatan kelewatan. Dan itu Iya. kelihatan dan biasanya kan ibadah Rabu Abu itu pagi gitu kan oleh jemaat gitu ya. Ya mungkin kita sekarang malam gitu. Dan ya ini konteksnya bukan ibadah. Mungkin kalau Gloria tahun depan mau mengadakan ya bisa aja gitu kan. Semoga Covid juga udah berlalu gitu. Iya, Sehingga iya. jemaat juga bisa mengalami. Nah, masalahnya kan ini kita keluar dari gereja bakal dilihat orang, Bos. Ini Alkitabiah ini justru hidup kita yang harus dilihat orang sebagai kesaksian. Oh, berarti ini nggak boleh dihilang nih. Sampai besoknya itu jangan Dihapus, Iya. Masalahnya kalau mandi kayak mana? Itu Tapi ya kalau puasa mandi juga berarti. ya bagian-bagian itu mungkin jangan dibasahin gitu loh. Tujuannya Beda apa? ya. Supaya kita juga sebetulnya selain maknanya kepada diri kita mendalami maknanya, kita sedang kasih tahu ke orang juga sebetulnya. Yesus mati bagimu. Kira-kira Dan mungkin begitu. ketika orang bertanya, kenapa jidatnya dari sini kita bisa cerita ya? Ya jelaskanlah. Oke, jelaskan. oke, oke. Saya ingat dengan kisah yang disampaikan Contoh Anto ini sedikit apa namanya ya, bercerita apa yang dia sampaikan di Sibu gitu ya. Iya. Di Sibu itu kebanyakan orang Metodis. Iya. Sehingga Metodis di sana juga merayakan Rabu Abu. Ketika mereka rayakan itu
dia bisa lihat di kota itu sebagian besar orang-orang di jidatnya Iya, ada ya. di dahinya. Jalan-jalan orang Iya, tetap di keningnya memakai ada tanda kondisi seperti ini, salib gitu. salib itu ya. Nah, Dan itu kayaknya justru jadi kebanggaan gitu ya. Tren ya? Bukan kebanggaan dalam arti sombong gitu ya, tapi kebanggaan bahwa aku ini menyadari Iya. aku sebagai debu, tapi Kristus melihat aku berharga, Berharga. dia Nah, itu. berkorban gitu. Iya. Itu jadi Dia rela satu berkorban poin. bagi kita kan itu. Jadi kalau jemaat nanti tahun depan kita ada ini, jangan Ya, jangan- semoga Covid berlalu, pertemuan jemaat kita sudah bisa lakukan dengan full ya. Dan Berharap sih bisa kita lakukan. dan ini justru jadi kesempatan untuk bersaksi ya, ditanya Iya. kenapa jidatmu gitu ya? Iya. Oh ini karena saya sudah ditebus oleh Kristus. Oh ya, itu jadi Iya. kesempatan. Nah buat misalnya nih Bosu, kita bawa dalam perenungan secara pribadi. Setelah saya sudah menerima abu ini di dahi saya, lalu apa persiapan, maksudnya doa yang saya bawa itu untuk dalam perenungan Iya. pribadi saya itu Iya. doa seperti apa yang kadang-kadang oh ya sudah ditaruh abu di dahi ya udah pulang gitu selesai. Ada nggak kira-kira Kembali untuk ke secara makna pribadi? awalnya itu tadi kan sebuah refleksi diri dalam wujud penyesalan ya, Ya. dalam wujud janji pertobatan, janji memperbaharui diri di hadapan Tuhan. Ya doanya pun ya doa yang sifatnya saya jujur di hadapan Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan. Masih adakah yang harus saya evaluasi dalam hidup saya? Itulah yang saya harus akui di hadapan Tuhan. Jadi sifatnya pengakuan dosa lah. Doa pengakuan dosa ya. Dan sekaligus meminta Tuhan menguatkan kita untuk berani dan mampu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran Iya, sesuai iya, Tuhan. iya, Itu. Tapi kan ini ya, maksudnya ini kan dilakukan juga dengan berpuasa kan? Iya, iya Dengan itu. berpuasa kita ada salib. Iya. Terus dengan berpuasa. Dari tadi pikiranku ada kalau kita yang orang-orang gereja yang work hard dan dia berpuasa ikut ritual ini selama 40 hari itu kayak gimana gitu loh. Aku membayangkannya tuh, aku dari membayangkan ya, berat. 40 hari ya dia puasa juga 40 hari pakai tanda ini, berarti kan Oh. di bagian ini kan nggak mandi gitu, terus nggak puasa. Enggak. Dia ada puasa. Kalau yang di sininya enggak 40 hari. Iya. Oh di sini nggak 40 hari ya? Puasanya. Puasanya ya. Sebisanya kalau bisa ya sebetulnya. Hmm. Nah, tapi kadang ada orang tidak 46 hari full puasa. Sebetulnya di situ kesempatan puasa melewati makan siang saja sebetulnya. Mau melewati Sarapan makan siang. pagi, lewati makan siang, makan malam, udah. Nah, itu. Kalau tradisi yang saya baca itu menghindari juga daging-dagingan. Ya, Ah, ya, betul. Produk dari hewan itu dihindari. Tapi di bagian lain yang saya baca juga itu tradisi yang ya zaman sekarang mungkin sudah bisa kontekstual gitu ya. Banyak gereja hanya melakukan puasanya itu hanya di Jumat Rabu Abu Agung. dan Ya, Jumat Rabu Agung Agung dan dan Jumat Jumat. Agung. Iya. Selebih 40 hari itu ya, tapi fokusnya adalah tetap berharap pada Tuhan, bergantung pada Tuhan dan memaknai. Ketimbang kita puasa tidak memaknai, lebih baik mungkin ya memaknai tanpa puasa Iya. juga. Ya, saya pikir Dan selama ini kalau Jumat Agung kita GMI Gloria dan Jemaat Persiapan Puasanya kan sudah mengerjakan itu. puasa. Ya. Puasa di hari Puasa. Jumat. puasa dua hari Jumat betul. Mungkin Mungkin tahun ini depan nanti ke depan ditambah, iya. Tambah sehari Rabu doang ya harusnya. Iya, Enggak iya, berat. 2 hari. Cuma kan itu nggak di hari libur, Bos. Kalau di ini ya di konteks Indonesia gitu ya. Mungkin kalau di Barat mereka bisa lakukan Oh. hari libur di situ atau mungkin minta off day gitu ya. Tapi ini kan Tapi kita Kalau namanya puasa kan tidak harus libur ya seperti Ah, iya, saudara iya. kita dari Muslim itu kan 30 hari Iya, libur. kan, Ya, Nggak libur. rata-rata kan nggak Iya. libur. Tetap kerja. maksudnya ini kan ibadahnya itu kan nggak bisa Oh. dilakukan di pagi hari. Iya, gitu kan. betul. Mungkin konteks Itu kita di makanya Indonesia lakukannya malam Malam hari. hari, ya. Tapi Malam hari. puasanya tetap bisa Iya. seharian, cuma ibadahnya mungkin kita kontekstualisasikan di malam Di hari, malam hari. termasuk ini juga Ya. di malam hari. Ya, Bagus juga itu setelah sarapan pagi puasa, lalu puncaknya kita beribadah di malam itu setelah buka puasa kan. Itu. betul. Jadi memuncak dia pemaknaannya gitu. Ya. Hmm. Nah, dimulai puasa diakhiri dengan sebuah ibadah Rabu Abu itu kan Iya. baik dia. Ya kan? Jadi bisa dibilang kalau Tok Tok Live membahas tentang Rabu Abu ini bukannya sekedar untuk mengangkat suatu tema, Kemudian kemudian pas di hari ini doang. gitu. iya untuk di hari ini saja, tapi menjadi satu bentuk kesadaran yang saya garis bawahi Iya.
suatu bentuk kesadaran kepada Mengedukasi jemaat lah. Iya. Ini harapan kita. mengedukasi juga untuk setiap jemaat melihat Rabu Abu ini bukan lagi sebagai suatu tradisi ritual atau ritual apapun, berbau mistis gitu ya. iya, ataupun milik satu dominasi gereja, tapi ini milik semua orang yang percaya kepada Kristus, Yes. yang menyadari betul Mhm. bahwa kerapuhan hidup Mhm. hanya bisa bergantung sepenuhnya kepada Kasih karunia Kristus. kasih karunia Iya. Kristus. Amin. Iya. Itu ya, ya. Mhm. Jadi makanya kalau kita kembangkan ke makna sosialnya misalnya, ya kesadaran lebih menghargai sesama bisa, Iya. lebih hidup berbagi kan gitu, Mhm. lebih hidup menghargai harkat hidup orang lain. Intinya jangan jahati orang. Kira-kira begitu. Manusia memanusiakan. Memanusiakan Iya. manusia. Manusia Jadi memanusiakan. selain itu juga mengabarkan gitu ya, Mengabarkan bahwa mengabarkan Kristus mati bagi Kristus mereka, gitu ya. penebusan itu. Ya, ya. Ah, Jadi kalau ngomong-ngomong soal edukasi tadi, mungkin juga dari warga jemaat yang lain bertanya mungkin kenapa hari Rabu? Nah itu. Iya, pertanyaannya mengapa Rabu? Jadi Iya. Rabu Abu ya kan gitu. Iya. Kenapa nggak Kamis Abu Ah. gitu? Enggak, Tadi udah ada. Udah ada. dari segi apa namanya Hitungan. hitungannya sejarahnya kan memang 46 hari sebelum Jumat Agung kan Hmm. gitu. Kenapa 46 gitu? Kenapa 46? Itu sebetulnya 6 minggunya sebetulnya, 6 6 minggu. Minggu. Cuman puasanya itu kan hari Minggunya nggak ikut karena Iya, itu kan hari tradisi, ibadah, tradisinya hari, tradisinya begitu. Jadi Senin sampai Sabtu sebanyak 6 minggu. Karena ini juga ya kalau saya baca itu kenapa Minggu nggak diikutkan itu karena bagi orang gereja zaman dulu Minggu itu sebuah perayaan. Ya, ya. Ya, Kristus ya, ya, bangkit. ya, ya. Jadi iya. mereka nggak ngadain perkabungan di hari Betul. Minggu. Minggu. Seperti Ya, kisah, mungkin kita kisah juga pasal gitu ya. 2, kisah pasal 4. Iya. Di mana mereka juga perjamuan kasih di Betul, situ, betul, ya Iya, kan? makanya Ah. 40 hari itu mereka Ya. hitung mundur, berarti kan Hmm. eh, Hitung mundur enamnya ke nggak hitung, 46, ketemulah hari di Rabu. hari Rabu. Ketemu hari Rabu. Iya. Nah, Jadi kalau kita hitung, ya itu hitungnya dari mana itu berarti? Dari Hari- Pasca ya? Bukan Minggu Pasca Pasca. ya? Minggu Pasca Pasca. kan? Minggu Pasca. Ya, Hitung jadi mundur ya? semuanya itu kita sebutnya masa-masa Lent. Masa-masa Iya, masa Lent. Lent. Ah, Iya, iya. Baru kita ngerti ya kenapa Iya, iya. Rabu Abu. Jadi iya. kan jangan apa ada yang ngomong kayaknya nggak Rabu deh, kayaknya nggak apa deh kan? Iya. Salah Karena- informasi kan? Kita juga harus Hitungannya tahu ditarik juga. mundur itu. Ah, ah. Iya, iya, Tradisinya iya, iya, seperti iya. itu. Mungkin ini tadi ya kalau Lent itu dihitung mundur gitu kan. Ya. Dapat Rabu Abu sendiri dirayakannya itu sekitar mulai abad 11. Hmm. Tapi Lent-nya sendiri sudah jadi konsumsi gereja mula-mula sebenarnya. Lent itu maksudnya persiapan Lent. untuk menghadapi kematian dan Kristus. kebangkitan Kristus itu kan sudah dirayakan sejak itu. Jadi masa Lent ini juga sangat penting kali ya untuk dieksplor gitu ya. Dan pas juga gereja kita ada renungan Lent nih. Renungan lain, betul bro. Mungkin sambil Wah. promosi gitu ya. Iya. Iya, iya. Akan dimulai di tanggal tunggu Editor aja ya, gitu. tunggu aja ya. Salah konten nanti, salah konten. Iya. Tapi paling nggak kita juga gereja kita walaupun mungkin di tahun ini kita nggak bisa ngadain dalam tanda petik ibadah Rabu Abu, tapi kita mempersiapkan jemaat untuk juga mengalami masa-masa Lent dengan perenungan gitu. Iya. Paling nggak konten kita malam hari ini Edukasi. edukasi dan sekaligus juga mempromosikan renungan Lent dan nantinya renungan itu mereka bisa jalani dengan hati yang tertuju pada Kristus gitu ya. Saya berharap sekalian jemaat setialah membacanya, Ya, sia jangan- mendengar ya kan. Mendengar, karena dalam Boleh. bentuk audio kan. Rekaman audio. Ah, ya. audio. Kali Ini ini menarik kita sekali, buat dalam menarik. bentuk audio ya kan. Iya, iya. Iya. Ah, gitu. Mantap. Jadi perjuangan dari tim yang rekam dan ngedit nggak Iya, sia-sia tidak gitu. sia-sia. Gitu. Selamat berjuang. Jadi nama Tuhan ditinggikan, kita diberkati ya. Ah, iya. Betul, Iya, betul, iya, ya kan. betul. Ah. Oke. Menarik. Ya, mungkin ada sedikit penutup dari Ya. Kamera mana saya? Ini kan kameranya. Ini. Yang ini ya. Oke. Tadi apa ya? Oke. Rabu-abu. Jadi kita bahas lagi tentang Rabu Abu. Jadi ini merupakan menjadi suatu edukasi lagi untuk setiap jemaat. Bahkan kita juga ketika ngobrol soal ini,
Ya, melihat bahwa Rabu Abu ini bukan lagi sebagai satu tradisi seperti yang kami sampaikan tadi, bukan bentuk tradisi, tapi menjadi satu bentuk kesadaran. Saya selalu garis bawahi tentang kesadaran. Karena bukan lagi berbicara tentang siapanya kita yang begitu hebat, tapi begitu kita sadar bahwa sebenarnya kita adalah abu dan begitu rapuh, senantiasa bersandar pada Kristus itu menjadi poin utama dalam kehidupan Kristen saat ini. Dan jadi bukan lagi melihatnya sebagai satu hal yang mistis, tapi melihatnya ini sebagai satu kesadaran di dalam diri orang percaya. Jadi ketika nanti gereja juga akan memulai ini menjadi satu kesadaran diri, mari kita mulainya dengan mata yang tertuju kepada salib Kristus. Dan ini kita semua juga di sini berterima kasih juga ya buat Bos Suparin dan Peter. Terima kasih juga sudah mau ngobrol sama kami tentang Rabu Abu. Dan sampai sini saja pembahasan kita di Rabu Abu. Dan tetapnya nanti kita akan kembali di dalam tayangan-tayangan kita lain yang di Tok Tok Live ya tentunya ya. So jangan bosan-bosan. Jemaat Tuhan boleh share juga ya video-video ini menjadi satu. Punya Instagram. Iya, Instagram. Di bawah sini. Tapi kadang naik ke sini juga. Yang editnya susah. Di bawah sini. Ya. Di depan Anda. Jadi boleh di-share video ini juga, boleh memberkati banyak orang, boleh mendapatkan edukasi juga yang baru melihat Rabu Abu ini. Dan tentunya di kesempatan lain kita akan membahas topik-topik yang lain yang tidak kalah menarik dan tetap memberitakan Injil dengan cara yang lebih kreatif dan kontekstual. So, jangan kemana-mana lagi. Besok, ini bukan tangan besokan ya. Besok, bukan Rabu ya. Rabu tangan ini. Oke, jangan kemana-mana. Stay tune terus di acara Tok Tok Live. No Gossip. Mic itu tadi goyang-goyang nih. Suaranya aku baca dari situ.